atau seorang diri saja, maka aku akan menciptakan penolong baginya. Maka dalam menjalani kehidupan ini, Allah sudah menakdirkan memang manusia yang dicipta itu adalah makhluk sosial untuk saling tolong-menolong ya dalam kehidupan ini. Dan dalam rangka tolong-menolong itulah kita manusia memiliki aktivitas yang disebut menerima dan memberi. Menerima dan memberi itu adalah bagian dalam kehidupan, warna dari kehidupan. Dan dalam rangka menerima dan memberi, disitulah kita menemukan makna meminta. Kan? Meminta dalam kehidupan ini. Jadi meminta itu, mari kita simpulkan sebagai makhluk yang sosial, kita tahu bahwa ini wajar dan sangat manusiawi. Menurut saudara, Allah meminta tidak kepada kita? Kalau manusia itu ciptaan Allah meminta satu dengan yang lainnya, kira-kira Allah juga minta nggak kepada kita? Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab dengan sangat jelas bahwa Allah meskipun dia itu maha kuasa, tak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam berhubungan dengan manusia. Kita lihat di dalam Alkitab selalu meminta dalam banyak hal. Artinya meskipun dia pencipta, memiliki kedudukan yang ada di atas kita, dan saya rasa dia berhak untuk memaksa kita, tanpa meminta dengan memberikan opsi mau atau tidak, melakukan atau tidak melakukan kehendaknya. Dia dapat memaksa. Allah Maha Kuasa itu juga bisa memutlakkan apa yang dia kehendaki, dan manusia diciptakan hanya seperti robot. Sehingga tidak perlu dia minta, ya, karena akan ikut terus apa yang dimauinya. Atau diciptanya manusia seperti wayang, sehingga tidak perlu Tuhan itu meminta. Tapi kita lihat di dalam Alkitab dengan sangat jelas bukan, bahwa Allah itu mencipta manusia dan diberi kehendak bebas. Itu berarti manusia ciptaan Allah itu dapat dan boleh memutuskan untuk dirinya sendiri, itu sudah sejak awal diciptakan. Sehingga Allah minta, semua boleh kamu makan, tapi saya minta, yang satu ini jangan kamu makan. Itu berarti diberi kebebasan manusia. Dia bisa makan, dia bisa mengambilnya. Jadi sejak awal itu, manusia diberi kebebasan untuk bisa menurut, tapi juga bisa untuk melawan. Bisa berkata mau, tapi juga bisa berkata menolak dalam kehidupan ini. Dan Allah meminta, saya ambil contoh satu saja, di Mika pasalnya yang ke-6 ayat 8. Hai manusia, ini kata firman Tuhan, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang diminta Tuhan kepadamu. Ya, jadi Tuhan juga meminta. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itu permintaan Tuhan. Kepada murid-muridnya atau dengan jemaatnya juga, Tuhan Yesus juga meminta. Kristus melalui perantaraan kami, rasul-rasulnya atau utusan-utusan Kristus, meminta kepadamu. Kristus meminta kepada jemaat Tuhan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita dapat lihat di 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-20. Jadi sebagai manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas, saudara, maka cara yang beretika dalam hidup kita ini, kalau kita ini manusia yang beradab, kalau kita ini manusia yang santun untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan, kita meminta. Kalau kita tidak meminta, saudara, akan tidak beretika, bahkan jahat dan kriminal apabila kita berusaha memperoleh apa yang kita inginkan dengan cara meminta, tetapi merampas. Apalagi sudah tidak mau meminta, mengambil dengan paksa, sudah menggasak,
saudara menyerobot, saudara mencuri, saudara menjambret, saudara merampok, apalagi, dan seterusnya yang tidak meminta, tapi saudara memperoleh apa yang saudara inginkan. Mungkin saudara menggarong, kalau secara gelap mungkin saudara menggelapkan uang, atau mengkorupsi, atau saudara memperkosa, atau saudara menggagai, semuanya itu saudara peroleh dengan cara tidak meminta. Nah, biarpun itu istri saudara, kalau saudara mau melampiaskan keinginan saudara dengan paksa, lalu dengan cara menggagai dan memperkosanya, saudara terkena delik hukum. Karena itu juga kriminal. Jadi sepanjang umur hidup, saudara, manusia itu sebagai makhluk sosial diajar yang beradab dan santun itu kita. Dan kalau kita perhatikan dalam hidup kita ini, sampai kapan kita tidak meminta? Bahkan sampai menjelang ajal kita. Ya? Kita lihat manusia itu menjelang ajalnya pun masih meminta. Itu biasanya disebut sebagai permintaan terakhir. Apa itu? Wasiat, kan? Ya. Manusia sebelum mati pun masih minta. Ya, meninggalkan wasiat itu permintaan. Ya, pesan yang diminta mungkin untuk dijalankan atau dilakukan setelah orang itu meninggal. Jadi saudara, mari kita renungkan mengenai hal permintaan, meminta yang adalah bagian dalam kehidupan kita. Dan ketika seorang anak saudara mengajukan permintaan kepada orang tuanya, akankah selalu saudara beri? Selalu sudah beri tidak kalau anak saudara diminta? Belum tentu kan orang tua untuk memberi apa yang diminta oleh anaknya. Jika yang diminta itu untuk anaknya baik, dipastikan oleh orang tuanya baik, maka orang tua yang bijaksana, sedapat mungkin, sebisa mungkin kalau dia punya, dia akan mengerjakan, kan? Tetapi jika anak itu meminta sesuatu yang kita tahu tidak baik, membahayakannya, sekalipun anak itu meminta mungkin dengan menangis, ada anak juga yang lalu, saya punya anak lain-lain, ada yang meminta dengan cukup ngomong, tetapi ada yang meminta sambil jerit-jerit, kalau nggak sudah sampai gulung-gulung di. Meskipun darah menjerit-jerit begitu, orang tua yang bijaksana tidak akan memberikannya. Dan kalau tahu itu membahayakannya, tidak baik buat anak itu. Maka saudara juga sudah belajar juga sebagai orang tua dengan sangat jelas menghadapi permintaan anak. Pada akhirnya kita akan mengatakan boleh, tapi juga tidak boleh. Kan? Selalu ada dalam dua kemungkinan itu. Maka mari kita masuk dalam firman Tuhan, saudara. Yang kita baca hari ini, Rasul Paulus juga mempunyai permintaan. Yang kita baca tadi itu semua permintaan. Yaitu permintaan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa isinya ya, singkat saja, karena tadi sudah dibaca bahwa Rasul Paulus meminta agar jemaat di Korintus bersedia menerima dengan ramah dan menghargai para pemberita Injil yang akan datang kepada mereka. Baik itu Timotius tadi disebut yang datang dengan takut, supaya dia tidak takut. Juga dikatakan permohonan untuk memperlakukan baik Fortunatus, apalagi di situ Achaicus, ya. Dan selain itu juga Rasul Paulus meminta agar jemaat tetap berjaga-jaga dan teguh dalam iman. Dan Tuhan Paulus ternyata tetap tidak mau meminta-minta. Dia tetap bekerja meskipun dia tidak seharusnya kehidupannya ditanggung oleh jemaat-jemaat Tuhan pada waktu. Tetapi Rasul Paulus bekerja, tetap bekerja yang lain, dan dia membuat tenda dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya, dan bukan hanya kebutuhannya sendiri, tetapi juga kebutuhan dari rekan-rekan sekerja, kawan-kawan sekerja yang memberitakan Injil bersamanya.
Ya, saya bacakan firman Tuhan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan juga untuk mendukung keperluan kawan-kawan seperjalanan. Sungguh tidak adil untuk meminta kepada orang lain apa yang tidak Anda ingin lakukan, tapi saudara minta orang lain melakukannya. Dan itu sesuai dengan dikatakan Tuhan Yesus kan di dalam Matius pasal 7, 12. Yesus berkata, segala sesuatu yang tidak kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, jangan itu kamu perbuat kepada mereka. Artinya saudara, jangan meminta orang lain melakukan apa yang kamu sendiri tidak mau atau tidak ingin melakukannya. Ya, saudara tahu dalam surat yang disampaikan bahwa permintaan disampaikan kepada jemaat di Korintus karena Rasul Paulus tahu dengan sungguh dan pasti bahwa jemaat dapat, bisa, dan sanggup untuk melakukannya. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Aku tahu lebih daripada semua permintaanku bahwa kamu akan dan dapat melakukannya. Dan itu juga dikatakan pada waktu meminta untuk Filemon. Saya baca di Filemon pasal 1 ayat 12. Artinya, saudara, pada waktu kita meminta, kita dipanggil untuk adil. Adil sejak dalam pikiran kita untuk mengajukan permintaan kita itu. Sekali lagi, tidaklah adil meminta orang untuk melakukan apa yang dia tidak bisa lakukan. Atau yang tidak ada dalam dirinya. Atau di luar kesanggupannya dan kemampuannya. Tetapi saudara memaksa untuk melakukan. Apalagi saudara melihat dari Rasul Paulus, kita belajar dari permintaan Paulus. Yang kedua, Rasul Paulus tidak pernah meminta asal meminta. Ketika meminta sesuatu kepada siapapun, saudara, Rasul Paulus mau mengajar kita harus tahu dengan jelas apa yang kita minta itu. Artinya sudah kita pikirkan, kita dalami, kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Tidak seperti, sudah lihat anak-anak atau ibu dan anak-anak dari Zebedius, yang kalau saya baca yaitu Yakobus dan Yohanes yang kemudian menjadi rasul. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan meminta. Saya akan bacakan permintaannya, saudara. Supaya kedua anakku ini, Yakobus dan Yohanes, boleh duduk kelak dalam kerajaanmu. Yang seorang ini di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Nah, itu permintaannya. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Apa jawab Tuhan Yesus? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Berapa banyak saudara-saudara mengajukan permintaan, saudara sendiri sesungguhnya tidak paham mendalami dengan permintaan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, permintaanmu itu, di dalamnya itu terkandung bahwa kamu harus menyangkal dirimu dan kamu harus memikul salibmu. Siap kamu? Kita baca pernyataan itu. Jadi kamu ini minta hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan dirimu sendiri dan kamu tidak memikirkan konsekuensi yang ada di balik semuanya itu. Bahwa ibu dari Yakobus dan Yohanes dan termasuk Yakobus dan Yohanes mengajukan permintaannya demi untuk kepentingannya sendiri tanpa tahu konsekuensi yang ada di balik permintaan. Maka sudah baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 kan. Di situ Rasul Yakobus berkata, kamu berdoa meminta. Berapa banyak doa saudara itu isinya hanya meminta. Kamu berdoa meminta. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Padahal sudah berdoa siang malam, mungkin semalam suntuk. Kamu tidak menerima apa-apa. Apa sebabnya?
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara, permintaan itu, sadar atau tidak sadar, karena memang keluar dari keinginan, itu keluar dari perbendaharaan hati kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang yang baik mengajukan permintaan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang jahat akan mengajukan permintaan yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena permintaan yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang kita perlukan, kita dapat memintanya dan Tuhan akan memberikannya. Tidak ada waktu saya bacakan ayat-ayatnya ya, saya hanya contoh beberapa. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ayat yang lain Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang tahu memberi pemberian baik, mintalah, maka aku akan memberikan yang terbaik bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sekalipun demikian, saudara, kita diberi hak untuk meminta kepada Tuhan dan doa juga rahmat anugerah untuk kita dapat berdoa, memohon kepada Tuhan dan kita memang diberi hak untuk meminta. Namun saudara, bukan berarti kita dapat meminta apa saja sesuai dengan keinginan kita. Apalagi saudara, doa itu sudah pakai untuk memerintah Tuhan. Berdoa itu meminta. Tapi berapa banyak orang merubahnya menjadi berdoa itu memerintah Tuhan. Bahkan ada yang memaksa Tuhan untuk menjadikan semua keinginan dan kehendak kita. Tidak tahu apa perbedaan dasar antara meminta dan memerintah? Beda nggak sih? Sudah berdoa, meminta dengan memerintah itu sama. Kita tahu bahwa memerintah itu menuntut. Dan berapa banyak orang menuntut di hadapan Tuhan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara meminta itu sebagai hal yang santun dalam hidup kita, itu ada dalam dua kemungkinan. Bisa menerima, bisa tidak menerimanya saat kita meminta. Bisa ditolak, bisa dikabulkan. Ya, itu perbedaan dari meminta. Memerintah, saudara, tahu, hanya bisa dilakukan seorang yang dengan kedudukan di atas. Kalau orang itu kedudukan di atas, dia berhak untuk memberi perintah. Tapi faktanya di hadapan Tuhan, kita ini hanya ciptaan. Sehingga pemerintah Tuhan Sang Pencipta itu tidak pantas buat kita. Kita hanya bisa meminta. Yang artinya, Tuhan berhak untuk memberikan, tapi juga berhak untuk tidak memberikan apa yang kita minta daripadanya. Dan itu sebabnya saudara, firman Tuhan berfirman, bukan hanya agar kita meminta, tapi apa? Mintalah, lalu apa? Carilah, lalu apa? Ketuklah. Mengapa saudara kalau mau masuk rumah orang saudara ketuk pintu? Bila kita masuk ke rumah orang lain, maka ada tata keramanya, bukan? Tata keramanya apa? Ini ya, kalau zaman sekarang pakai apa? Bel. Sekarang bel juga perlu pakai HP. Saya mau datang kan gitu. Itu namanya tata krama. Jadi ketoklah pintu lebih dahulu. Bukan saudara, wah gitu ya. Kalau saudara masuk, kalau sudah dobrak tanpa permisi, maka saudara jadi rahmat Tuhan untuk meminta akan diberi. Kita meminta akan diberi itu tidak titik. Sudah baca seluruh firman Tuhan.
Dengan sangat, saya ambil 2 contoh saja. Ya. Selalu ada persyaratannya kalau doa kita itu dikabulkan. Saya ambil Yohanes 15:7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, berarti permintaannya itu pasti ada dalam firman Tuhan. Minta apa saja, kamu yang kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi, itu akan dikabulkan sejauh kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Satu contoh lagi ya, dari banyak puluhan ayat mengingatkan hal. 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, saya garis bawahi itu. Kadang-kadang kita harus lupa. Menurut kehendakku, kan, diri kita sendiri. Tapi jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Tujuan meminta dalam doa, sangat jelas bukan, adalah kehendak Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Itu namanya mengetuk, saudara. Berdoa bukan untuk memenuhi atau memuaskan kehendak kita. Kunci, saudara, untuk meminta kepada Tuhan adalah tinggal di dalam Dia dan di dalam firman-Nya. Jika kita tinggal di dalam firman-Nya, dikatakan di sini, maka doa-doa kita adalah doa-doa yang kita naikkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun kita meminta kepada Tuhan, itu ada bagian kita, yaitu mencari. Saudara. Kita tidak boleh berpangku tangan pada waktu kita meminta kepada Tuhan. Kita tidak boleh malas dengan berdiam diri saja, hanya berharap akan diberi dalam hidup kita. Sebab dikatakan, carilah. Maka mari kita simpulkan, saudara, 3 hal agar menyatu kita dalam relasi kita kepada Allah. Meminta adalah ekspresi bahwa kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah, percaya kepada Allah, kasih-Nya, karunia-Nya, berkat-Nya akan melimpah dalam hidup kita. Mencari, itu ekspresi bahwa kita, meskipun sudah meminta, tidak dapat malas dan berpangku tangan. Kita harus terus berjuang untuk mewujudkan. Dan kemudian mengetuk. Itu berarti ekspresi kita dengan permintaan kita kepada Tuhan itu perlu beretika dan santun, dan kita harus tahu siapa kita ini di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa biarlah 3 hal ini akan bertumbuh subur di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Yang ada hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku